Rekening Rafael dibekukan, konsultan pajak kabur ke luar negeri. Uang ya, Rafael itu harus ditindak. Dan ini kan ada apa semacam TikTok nyinyir dan bodoh gitu. Dikatakan begini, itu Pak Mahfud tuh sudah tahu 10 tahun lalu Rafael dilaporkan pencucian, kok baru lapor kemudian. Itu kan TikTok bodoh ya. 10 tahun lalu saya tidak tahu, saya bukan Menko Polhukam. Nah sekarang saya jadi tahu ketika anaknya itu menganiaya David, lalu muncul nama bapaknya pejabat eselon 3 yang kaya, lalu saya telepon PPATK, saya ketua tim pengarah tindak pidana pencucian uang. Saya telepon itu gimana uangnya itu? Oh Pak, itu 10 tahun lalu sudah kami laporkan, tapi di KPK dan ditindaklanjuti. Baru itu saya telepon KPK, ini ada laporan dulu sebelum saya jadi Menko Polhukam. Jadi saya baru tahu juga sesudah ada peristiwa kriminal itu bahwa si Rafael ini hartanya mencurigakan. Maka saya suruh periksa. Konsultan pajak sekaligus berperan sebagai nomini ex-pejabat eselon 3 pajak Rafael Alun Trisambodo diduga kabur ke luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mengendus informasi tersebut. Ya, kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut, kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melalui keterangan tertulis. Berdasarkan data yang dimiliki PPATK, ditengarai konsultan pajak itu sebelumnya merupakan pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Kemenkeu. Berdasarkan data yang ada, kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut, ujar Ivan. Sebelumnya, PPATK telah memblokir rekening konsultan pajak mantan Rafael Alun Trisambodo, di mana konsultan pajak itu juga diduga berperan sebagai nomini Rafael. Selain konsultan pajak tersebut, PPATK turut memblokir sejumlah rekening yang disinyalir berkaitan dengan Rafael. Ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nomini RAT, Rafael Alun Trisambodo, serta beberapa pihak terkait lainnya. Pemblokiran rekening dilakukan karena PPATK menengarai ada peran pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) profesional atau professional money launderers di balik harta janggal Rafael Alun Trisambodo. Kita mensinyalir ada PML Professional Money Launderer, yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT, ungkap Ivan. Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandi Satrio, menganiaya Kristalino David Ozora, anak pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina. Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael telah menjalani proses klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai harta kekayaan sejumlah 56 miliar rupiah. Rafael selaku Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II menyatakan sudah menyampaikan semua hal terkait harta kekayaannya kepada KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK angkat bicara terkait diduga kaburnya konsultan pajak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Rafael Alun Trisambodo ke luar negeri. Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak apabila konsultan pajak yang juga berperan sebagai nomini Rafael itu melarikan diri ke luar negeri. Itu karena kasus Rafael Alun Trisambodo ini belum mencapai tahap penindakan. Kalau soal lari ke luar negeri itu saya baru dengar ya, tapi pasti kita akan upayakan cara lain. Itu kan yang penting datanya ada, kalau sudah dibekukan kan itu ada rekeningnya. Jadi, kita bilang fisik kita belum fokus apa dia dipanggil mau apa enggak, atau dia pergi ke luar negeri, saya pikir itu. Karena ini belum proses hukum, kita cari cara lain, yang penting kita datangi semua dari sekarang, jelasnya. Adapun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening dari konsultan pajak dimaksud. PPATK menduga ada peran pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) profesional atau professional money launderers di balik harta janggal Rafael Alun Trisambodo. Pahala pun mengakui telah bertukar data dengan PPATK terkait konsultan pajak tersebut. KPK sudah mengantongi nama dan perusahaan konsultan pajak ini. Di sisi lain, menurut Pahala, pola-pola mencuci uang atas identitas nomini memang kerap dipakai untuk mengalihkan kepemilikan aset.
Kalau yang disebut ini nomini untuk mencucinya, tapi kita bilang ya secara generik memang ini pola-pola yang selalu dipakai. Jadi, membeli harta pakai nama orang lain, menerima dengan tunai dari orang lain, bukan dari yang kira-kira terkait.